kira-kira sebelum datang ke sini kira-kira ada kegiatan apa? Kegiatan sendiri sebelum ke sini saya ada tiket karena saya di asrama jadi ada tiket dulu ke sana. Jadi Mbak Nila tinggalnya di asrama ini pertama kali asal Mbak Nila jadi asal sendiri saya dari Kalimantan ke asrama. Sangat jauh ya tentunya ya dari Malang. Selama di asrama kira-kira itu ada ngobrol gitu tentang kegiatan di asrama sendiri. Saya ada berenang, salah satunya berenang, ada bersama, sholat berjamaah, angket, dan pada umumnya asramanya. Berarti sama ya, cuma pada umumnya asrama itu seperti apa menjalannya gitu. Kalau kegiatan Mbak Nabila di kampus kira-kira apa sih selain ini? Tapi selain ini ya saya di organisasi HMD PLS selama organisasi HMD PLS cukup aktif ya Mbak Nabila ini juga selain mengikuti perkuliahan juga mengikuti organisasi. Ya kira-kira selama ini terakhir ini Mbak Nabila itu ada kesempatan apa bukan terakhir yang itu kemarin ada kegiatan HMD yang lebih sama kegiatan HMD dari asrama itu kayak kemarin ada sampah pagi kegiatan jalan-jalan satu prodi gitu ya ada dua prodi sebelum puas itu ya ternyata untuk kegiatan Mbak Nabila yang sedang jalan-jalan jadi kira-kira jalan-jalan mungkin apa ya buat dibahas gitu kayak acara ya fun sama CLS SKG-nya ada contohnya ada sharing session buat mempererat aja sih satu prodi gitu kayak dari 22, 3, 24 bisa Mbak Nabila gimana nih ketika Mbak Nabila mengikuti organisasi dan juga ada kegiatan yang seperti itu jadi senang sih karena ada kegiatan kan nggak begitu sepi nggak terasa karena ada sesi konseling itu juga tahu bahwa datang ke sini melakukan sesi konseling bersama saya di sini saya sebagai konselor berada di sini sebagai asli dari saya dan di sini kami baru mengetahui bahwa Mbak tentunya datang ke sini secara sukarela ya nah selain itu saya harap Anda bisa cerita ya pada saya secara terbuka dan saya bahkan ini bisa ya selalu jawab saya akan apapun yang Mbak sampaikan saat minta tolong tugas dan untuk saya buat saya akan menjaga
itu saya pernah nulis kayak tulisan I don't have friend gitu kan. Terus salah satu teman dekat saya itu buka bukunya, terus dia ngambil robek catatan saya, terus dibawa ke teman seangkatan kayak dia angkat ketika saya bilang namanya ini loh ada apa, coba baca tulisannya sih Nabila di sini gitu. Terus teman saya kayak mereka ngomong kayak kok kamu bilang gak punya teman gitu kan, kita temenin kamu makan, temenin kamu tidur, kamu jalan dan sebagainya, tapi kok bilang gak punya teman. Terus itu acaranya pasti dijauhi satu kan. Terus teman saya gak merasa bersalah, jadi dari situ buat saya untuk bersosialisasi, takut mulai banyak baru dari yang enggak di acaranya dia ada tulisan punya pikiran itu. Soalnya itu kayaknya kayak kok salah ya kan, cuma menyampaikan ekspresi, kalau itu merasa nggak nyaman gitu loh. Cuman ya kan dia nih maksud saya sampaikan saya. Terus pada saat itu juga apa namanya, saya disuruh minta maaf satu angkatan waktu pas mau lulus ada 40 orang, bisa naik ke atas, kamarnya kan di atas, mereka kamar saya di bawah, saya minta kamar di bawah supaya nggak kenapa-napa soalnya mau lulus juga. Terus minta maaf satu-satu ke mereka, terus mereka kayak bilang makanya yang kalian nulis kayak gitu, aku kan biasa teman ngapain nulis kayak gitu, dan ngerasa kayak dipermalukan itu sih, karena mereka harus minta maaf gitu kayak satu-satu sama mereka. Terus yang pertama kali saya yang salah mungkin saya takut sama muncul itu saya memahami yang perasaan Mbak Dila sedih Mbak Dila hanya mencurahkan ya sehingga Mbak Dila dalam sebuah buku, tapi Mbak Dila pernah menjaga perasaan gimana, saya merasakan saya memahami yang perasaan Mbak Dila seperti apa, sehingga itu bisa menjadi menurut Mbak Nabila sendiri dari kejadian saya apa yang Mbak Nabila pikirkan? Takut untuk memulai suatu hubungan pertemanan sama orang baru. Kayak hal-hal seperti itu tuh kejadian lagi, entah mereka yang berkhianat atau saya yang buat mereka kurang nyaman dan merasa menutup diri. Sosialisasi secara luas. Pikiran yang kalau itu adalah sama Mbak Nabila sendiri, Mbak Nabila itu seperti apa sih? Sebenarnya sebelum kejadian itu hubungan dengan saya sendiri, saya orangnya saya sadar dan itu dari manusia, orang tua saya pun menyadari saya anaknya memang aktif, ceria, suka bersosialisasi sama orang. Cuman semenjak kejadian SMP itu kejadian itu bahkan teman yang benar-benar teman yang bisa saya kenal, kalau saya tahu yang saya tahu kok cuma seorang aslinya Mbak Nabila ya, awal dari aktif Mbak Nabila tidak menutup dirinya, jadi punya pikiran seperti itu. Nah kalau Mbak Nabila awalnya ketika Mbak Nabila ini menyimpulkan diri Mbak Nabila dalam satu kalimat saja, kira-kira kalimat itu seperti apa? Iya, kalau ukurannya kayak langsung aku pantas gaya besar di lingkungan perjalanannya, aku bisa cukup baik nggak ketika dia karena saya nggak melihat orang yang seperti Mbak Nabila di sini, sih sama orang yang belum dikenal, jadi saya juga sama bagaimana Mbak ngomong gitu. Kalau kita bisa apakah Mbak Nabila ini punya aturan nggak dari diri Mbak Nabila sendiri, seperti kesulitan yang saya dirikan ini saya yang sebenarnya orang-orang pasti akan bilang saya seperti itu. Apakah itu bisa kita sendiri mengikuti kemauan mereka? Terus saya jadinya nggak bisa benar-benar menunjukkan diri yang sebenarnya, itu agak sulit kecuali sama orang yang saya ngerasa nyaman dan saya sudah menjelaskan atau menceritakan saya punya teman seperti itu, terus dia tetap terima, terus dia juga kalau misalnya saya salah atau merasa itu kurang baik melakukan, dia masih mengerti dan nggak tinggalin orang lain, dia tetap mencoba
menunjukkan diri saya, tapi jika ditemukan dengan situasi saya tunjukkan sifat saya seperti itu, terus dia ngapain? Saya mau sebenarnya siapa? Orang kasih banyak dari pertemanan yang itu berhasil dan nanti seperti apa bisa untuk hasil sendiri menurut saya ya itu tadi seperti mungkin pada awal kan kita mengikuti kemauan dia, terus karena sudah saya merasa nyaman, saya benar-benar menceritakan seadanya seperti apa saya bisa sejelek-jeleknya saya pada saat itu sebelum ada di saat ini. Terus mereka yang menerima dan gak meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Saya salah pun masih digunakan, saya kurang baik diberitahu seperti itu. Saya merasa berarti saya sudah berhasil dalam pertemanan karena mereka menerima saya. Gitu sebaliknya bisa mengerti lah satu sama lain. Kalau untuk kegagalan ya ketika saya menulis kemauan mereka, contoh seperti misal mereka suka berteman dengan orang royal, itu saya yang meroyalkan mereka, memberikan mereka sesuatu yang mereka senangi. Terus pada saat sudah saya merasa seperti saya sudah nyaman dengan mereka, saya menunjukkan bahwa sebenarnya diri saya itu ya saya royal yang menyenangkan saya dan memberitahu itu. Terus mereka jauhi saya merasa bahwa ya kamu udah gak royal ngapain? Terus saya merasa gak ada temannya beda ya dengan yang pada disebutkan kejadian pesawat juga. Nah yang itu di luar pertemanan di perkuliahan ini benar-benar seperti apa? Pertemanan di perkuliahan ini saya merasa alhamdulillah jauh lebih baik karena saya punya orang pada saya ini punya 8 orang teman yang menurut saya dekat sekali karena mereka tahu sebelumnya saya menceritakan, bahkan saya tidak harus mengikuti kesenangan mereka juga, tapi saling mengerti satu sama lain. Jadi saya merasa saya dihargai, punya teman yang keluar dari zona sebelumnya saya rasakan. Tapi hanya 8 orang itu, untuk yang lainnya mungkin hanya sekedar kenal dan untuk akrab dengan seorang kayak kamu memang masih ada ya sebenarnya gitu teman-teman. Jadi kalau ketika Mbak Nabila merasa kalau itu Mbak Nabila ini pasti tidak ada lingkungan pertemanan seperti itu. Kira-kira pikiran seperti apa lain yang cuma saya pikir mungkin saya tidak berbagi, mungkin saya tidak cukup baik, makanya mereka enggan untuk menerima saya. Saya sebenarnya tidak suka omong kan, jadi mungkin kalau saya banyak omong gak penting, terus mereka ya ngapain sih orang ini ngomong gak penting banget, berisik banget. Jika Mbak Nabila sedang sendiri, Mbak Nabila sedang sendiri, kemudian Mbak Nabila ini melihat tamparan barunya Mbak Nabila sekarang yang kira-kira apa yang langsung muncul di pikiran Mbak Nabila seperti apa? Saya mungkin saya pikirnya kayak kok aku nggak diajak ya, sebenarnya begini sih, kok aku nggak diajak, aku ada salah nggak ya sebelumnya kok, tapi kalau kita nggak ngajak biasanya kan kayaknya ya aku salah gitu, salah sampai Mbak Nabila sendiri, Mbak Nabila pernah nggak sih di perkuliahan ini dalam organisasi. Nah, di situ Mbak Nabila ini harus mempunyai satu komunitas paham gitu supaya karena Mbak Nabila bisa bergaul dengan teman yang lain. Nah, misal teman Mbak Nabila yang satu ini tidak hadir dalam organisasi tersebut, apa yang belajar Mbak Nabila? Biasanya saya bisa kalau misalnya nggak ada dia mungkin minum sekali untuk berinteraksi tapi sangat minim, jadi kayak ya dengerin aja, nggak ikut nimbrung yang terlalu berlebihan karena ngerasa kayak nyaman. Jadi memang Mbak Nabila ini untuk jadi ya sebenarnya nanti dia selalu tidak salah Mbak
diam. Pikiran biasanya kalau saya ngomong saya saya mikir kayaknya masih salah ngomong deh, kayaknya makanya kan sama dia deh, kayaknya gak bagus kalau aku ngomong kan gak cocok kayaknya kalau misalnya aku lagi memang di sini dari pikiran Mbak Nabila itu sudah negatif ya. Mbak Nabila menilai bahwa apa yang Mbak Nabila sampaikan itu salah. Jadi Mbak Nabila lebih diam ya. Jadi untuk ketika Mbak Nabila sedang di situasi ini mendekati seseorang, itu situasi yang baru gitu, itu juga salah satu teman Mbak Nabila di kampus gitu, Mbak Nabila kayak pengen menjadi saya ini, Mbak Nabila sama orang-orang, tapi respon dari orang itu sepertinya orang diam. Jadi tidak tidak hangat, tidak hangat ya, sepertinya dia tidak mau menerima saya atau dengan saya pada saat itu. memang di situ Mbak Nabila bahwa temannya itu tidak mau ya dengan Mbak Nabila. Kalau sekiranya Mbak Nabila sebenarnya itu seperti yang Mbak Nabila katakan ya, ketika Mbak Nabila ini merasa sekarang suka tidak diterima, tidak dihormati di teman-teman Mbak Nabila ini menutup diri, Mbak Nabila ini merasa takut kepada orang lain. Dan itu adalah apakah itu masih hal yang bisa membuat Mbak Nabila dekat dengan orang lain dan teman-teman, atau itu membuat Mbak Nabila yang sejarah sudah saya lewati itu lebih kayak membatasi diri, jadinya sebenarnya kalau secara keseluruhan jadi mendekatkan saya dengan lingkungan saya karena sifat atau apa yang tertanam di pikiran saya adalah seperti dari yang dibuat untuk mendekatkan pun yaitu kayak saya bilang kalau teman-teman saya yang kurang dekat mereka ngerti, jadi mereka merasa yang nggak baik itu emang media seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di luar dari manusia, dia kalau ketemu sama saya atau saya takut untuk menceritakannya, pasti merasa ini adalah salah satu bentuk yang menjadikan saya bilang dan saya memahami ya apa yang Anda rasakan, terima kasih. Dan di sini saya ingin sedikit memberitahu sedikit sudah apa yang Mbak Nabila sampaikan, mulai Mas, terus ada 3 poin yang perlu Mbak Nabila ketahui. Di sini Mbak Nabila bilang kalau Mbak Nabila sebelum ada kejadian di sekolah seperti itu, Mbak Nabila ini adalah hanya orang aktif. Saya aktif saja iya, tapi
apakah Mbak Nabila merasa ini berhasil atau juga kadang-kadang merasa kayak gagal atau kamu kayak meninggal situasi berhasil karena menurut saya ada situasi tertentu yang ini gagal kayak itu tadi contoh misalnya kayak misalnya saya kena terus dia kayak juga sampai itu mungkin ada hal lain dari saya menganggapnya berhasil di sini kayak saya gagal berhasil dalam apa yang saya coba jadi bidangnya biasanya saya membutuhkan orang lain Mbak Nabila membutuhkan orang lain untuk membedakan Mbak Nabila saling baru seperti itu. Apakah itu cukup atau tidak ketika Mbak Nabila punya teman yang akrab itu bisa membantu Mbak Nabila sebagai orang lain? iya saya punya satu teman yang akrab dan memang membantu sih jadi untuk saya bersosialisasi karena kan dia anaknya juga dia belum sekolah kadang dari dia dikenalin kayak inilah si ini terus itu ya jadi saya kenalan membantu ketimbang saya sendirian agak sulit dan menangkapnya sulit. Artinya memang Mbak Nabila ini membutuhkan satu orang yang untuk membantu Mbak Nabila itu ya dalam pendekatan dengan orang lain. Mbak Nabila, apakah ada sekalian yang kamu sama teman ini itu suatu pertemanan yang Mbak Nabila merasa Mbak Nabila ini tidak akan diterima di dalam teman juga 100% gitu ya. Jika Mbak Nabila ini tetap menutup diri, Mbak Nabila ini sulit dalam mendekatkan diri Mbak Nabila. Apa itu bisa Mbak Nabila dekat dengan Anda tetap muncul pemikiran-pemikiran dan orang pasti merasanya saya egois karena menemukan diri saya sendiri ketika saya merasa harus dan saya menjadi saya yang memang beberapa kali takdir membatas ini mereka kan menceritakan apa harus menjauh dari ini padahal kan ya udah